Ini pertanyaan yang seringkali jadi perbincangan ya. Tanya, bahasa roh yang asli sekarang ini seperti apa? Apa sirabara-bara-bara, sandal lawas, atau yang bagaimana menurut Alkitab? Jawabannya, menurut Alkitab, bahasa roh atau glosolalia adalah karunia Roh Kudus. Namun, ada beberapa hal penting yang seringkali disalahpahami. Yang pertama, pada hari Pentakosta, bahasa roh adalah bahasa manusia yang nyata. Kisah Para Rasul 2 mencatat bahwa para rasul berbicara dalam berbagai bahasa yang dimengerti oleh orang-orang dari banyak bangsa. Mereka berkata, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 6-11. Jadi ini bukan ucapan seperti sirabara sandal lawas atau kata-kata yang sia-sia manapun, tetapi bahasa yang dapat dikenali. Yang kedua, dalam 1 Korintus 12-14, Paulus membahas bahasa roh di dalam ibadah. Paulus menekankan bahwa jika seseorang berbicara dalam bahasa roh di depan jemaat, harus ada yang menafsirkan. Jika tidak ada penafsir, lebih baik ia berdiam diri di dalam jemaat. 1 Korintus 14 ayat 27-28. Tujuan semua karunia itu adalah membangun jemaat, bukan menciptakan kebingungan. Yang ketiga, bagaimana dengan ucapan seperti sirabara? Alkitab tidak pernah memberikan contoh bahasa roh yang berbentuk rangkaian suku kata seperti itu. Karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa itulah bahasa roh yang diajarkan Alkitab. Bisa saja seseorang mengucapkan dengan tulus, tetapi Alkitab tidak menjadikannya sebagai standar atau bukti bahwa seseorang sedang berbicara di dalam bahasa roh. Yang keempat, yang terpenting adalah buah roh, bukan bahasa roh. Paulus bahkan berkata bahwa sekalipun seseorang memiliki karunia yang luar biasa, tetapi jika tidak memiliki kasih, semuanya tidak ada artinya. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu adalah tanda utama pekerjaan Roh Kudus di dalam diri, di dalam hidup setiap orang percaya. Galatia 5 ayat 22-23. Jadi Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa bahasa roh yang pasti kita lihat adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya, terutama sebagai tanda untuk membangun jemaat, bukan untuk membingungkan jemaat. Alkitab tidak mengajarkan bahwa setiap orang Kristen harus berbahasa roh. Alkitab juga tidak memberikan contoh bahwa bahasa roh adalah sekedar pengulangan suku kata, seperti sirabara tadi ya. Setiap praktek bahasa roh harus diuji dengan firman Tuhan, dilakukan dengan tertib, dan bertujuan memuliakan Kristus serta membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26 dan 40. Jadi fokus utama bukanlah mengejar pengalaman berbahasa roh, melainkan hidup dalam ketaatan kepada firman, dipenuhi Roh Kudus, dan menghasilkan buah roh. Karunia apapun yang diberikan Allah harus membawa kemuliaan bagi Kristus dan membangun tubuh Kristus, bukan menjadi ukuran kerohanian seseorang. Tuhan memberkati.